Sebelumnya di Red District A, Nezuko yang berada dalam bentuk iblisnya lepas kendali dan hampir aja membunuh seorang wanita. Beruntung Tanjiro datang di waktu yang tepat. Setelah berbagai upaya dilakukan, Tanjiro akhirnya berhasil menenangkan Nezuko dengan nyanyian lagu kelinci. Dia teringat dulu ibunya sering nyanyi lagu tersebut buat Nezuko. Sementara itu, Tanjiro yang mengalami situasi sulit melawan Daki mendapat bantuan dari Uzui. Di awal kedatangannya, Uzui bahkan berhasil memenggal kepala Daki. Tanjiro lega sekaligus terkejut dengan fakta bahwa Uzui memenggal kepala Daki dengan sangat mudah. Setelah berhasil memenggal kepala Daki, Uzui mengabaikannya. Uzui merasa kalau Daki sangatlah lemah dan bukan iblis bulan atas yang dia cari. Gak terima direndahkan, Daki mengancam Uzui bakal menerima akibat dari perbuatannya yang udah memenggal kepala Daki. Daki kemudian memperlihatkan angka nomor 6 di bola matanya pada Uzui buat menunjukkan kalau dia memanglah iblis bulan atas peringkat 6. Tapi Uzui tetap menghiraukannya. Kata-kata Daki nggak meyakinkan Uzui dan dia anggap kalau semuanya hanyalah gertakan. Soalnya kalau iblis bulan atas, nggak mungkin bisa dipenggal kepalanya dengan sangat mudah. Dimaki dan direndahkan terus-menerus, Daki tiba-tiba menangis dan berulang kali bilang kalau dia memanglah iblis bulan atas. Di tengah tangisan Daki, sosok abnormal muncul dari dalam tubuh Daki, dan dia adalah Gyutaro, kakaknya. Merasakan keberadaan yang memiliki hawa jahat, Uzui langsung menyerbu dan menebaskan kedua pedang ninjirinya ke arah Gyutaro. Tapi dalam sekejap, Daki dan Gyutaro menghilang dan tiba-tiba udah berada di belakang Uzui. Menyadari kalau kepala Daki yang dia penggal sebelumnya mulai terhubung kembali, tanpa pikir panjang, Uzui berusaha untuk menyerang sekali lagi. Tapi sebelum terkena tebasan ninjirin Uzui, Gyutaro menyerang balik dengan kecepatan serangan yang saking cepatnya nggak terlihat oleh mata. Untungnya, Uzui bisa menangkis serangan tersebut meskipun sedikit tergores di bagian pelipis matanya. Gyutaro memuji Uzui karena bisa menangkis serangannya, padahal dia memiliki niat membunuh yang sangat kuat di serangannya barusan. Setelah sebelumnya Uzui mencoba menyerang, kali ini giliran Gyutaro. Dia meluncurkan dua sabitnya ke arah Uzui dan warga yang ada di sekitarnya. Uzui berhasil menangkis dua sabit tersebut dan mementalkannya keluar menghancurkan dinding rumah. Aksi Uzui menyelamatkan warga membuat Gyutaro kagum sekaligus iri, karena menurut Gyutaro, orang yang baik seperti Uzui pasti banyak dikagumi perempuan. Nyinyiran Gyutaro diladeni oleh Uzui. Dia kemudian bilang kalau dirinya memang pria idaman. Buktinya bahkan dia udah punya 3 istri. Tanggapan Uzui tentunya membuat Gyutaro semakin marah. Dia iri karena Gyutaro sejak masih menjadi manusia selalu dibully dan dikucilkan oleh semua orang dengan alasan fisiknya yang jelek. Dengan amarahnya, Gyutaro melepaskan jurus darah iblis Tobi Jigamo ke arah Uzui. Jurus melepaskan sabit dan darah yang memiliki ketajaman layaknya pedang dari kedua sabitnya. Serangan tersebut berhasil dihindari oleh Uzui dengan cara menghancurkan lantai tempat dia pijak. Gyutaro nggak membiarkan Uzui kabur. Sabit dan darah Gyutaro ternyata bisa dimanipulasi sesuka hati, dan gak bakal berhenti menyerang target sebelum mengenainya. Hanya ada satu cara menghentikan sabit dan darah tersebut, yaitu dengan cara menghancurkannya. Dan Uzui berhasil melakukannya. Setelah itu, dengan kemampuan pendengaran suaranya yang sangat tajam, Uzui tahu kalau udah gak ada satupun warga lagi yang berada di dalam rumah. Dua warga yang tadi dia selamatkan juga udah diperintahkan kabur. Merasa kondisi udah aman, Uzui kemudian mengeluarkan manik-manik hitam kecil dan melemparkannya ke udara. Manik-manik tersebut dia belah menjadi 2 dan menciptakan ledakan besar mengarah ke Gyutaro dan Daki. Tapi tentu, serangan sederhana seperti itu masih belum bisa memberikan luka sekuras pun pada Daki ataupun Gyutaro karena dilindungi oleh selendang milik Daki. Setelah melepaskan jurus ledakan, Uzui pergi menuju ke tempat Gyutaro dan Daki berada. Kedatangan Uzui disambut oleh pujian Gyutaro. Gyutaro bilang kalau Uzui berbeda dengan Hashira yang pernah dia temui sebelumnya dan memiliki bakat sejak lahir. Gyutaro juga terheran-heran kenapa Uzui masih bisa bertahan hidup dari racun mematikan sabit darahnya yang menggores Uzui tadi. Mendapat pujian itu, Uzui kemudian berseru kalau dia bisa mendapatkan semua ini bukan karena bakat, melainkan didikan keras ayahnya. Uzui menjelaskan kalau dia lahir dari keluarga shinobi dan dia merupakan anak dari 9 bersaudara. Saat usianya menginjak 15 tahun, 7 saudaranya meninggal dunia. Karena panik jumlah shinobi semakin sedikit, ayah Uzui melatih dia beserta satu adiknya yang masih hidup dengan sangat keras. Makanya Uzui bisa menjadi sekuat ini. Mengenai racun Gyutaro, Uzui bilang sebagai shinobi, dia kebal dari yang namanya racun. Setelah menjelaskan masa lalunya, Uzui kembali menyerang.
Dengan pedang nicirinya, Uzi bisa menangkis sabetan Gyutaro yang mencoba menyerang balik. Sementara itu, kakinya menendang perut Daki dan kemudian meledakkan manik-manik hitam yang membuat Daki berteriak kesakitan. Masih belum berhenti, Uzui kembali menebaskan pedang nicirinya ke arah Gyutaro. Tebasan pedangnya hampir aja memenggal kepala Gyutaro. Meskipun sebelumnya Uzui bilang kalau dia kebal dengan racun Gyutaro, tapi sepertinya perkataan tersebut hanyalah gertakan. Saat ini racun Gyutaro mulai berpengaruh terhadap tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat dan berkeringat setelah melancarkan beberapa serangan. Dengan ini, Gyutaro berpikir udah menang, karena perlahan tapi pasti Uzui bakalan mati karena racun tersebut. Di saat Gyutaro udah yakin bakalan menang, datang Inosuke, Zenitsu, dan juga Tanjiro. Setelah kedatangan mereka, pertarungan dibagi menjadi dua. Zenitsu dan Inosuke melawan Daki, sedangkan Tanjiro bersama Hashira Uzui melawan Gyutaro. Uzui kemudian menginstruksikan juniornya buat memenggal kepala Daki dan Gyutaro secara bersamaan. Karena mungkin hanya itulah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan mereka, berkaca dari apa yang terjadi dengan Daki sebelumnya. Di awal pertarungan, Tanjiro merasa kalau dia hanya menghambat Uzui dalam bertarung. Jika dia nggak diselamatkan oleh Uzui tadi, mungkin aja lehernya udah tertebas Gyutaro. Selanjutnya, baik dari sisi Daki ataupun Gyutaro, mereka terus menyerang secara membabi buta. Serangan mereka membuat bangunan runtuh. Runtuhan gedung membuat pandangan Uzui menyempit. Ketika itu, Gyutaro menebaskan sabitnya ke arah Uzui. Sabitan pertama berhasil dihindari, tapi sabitan yang kedua nggak mungkin bisa dihindari karena terlalu cepat. Sesaat sebelum mengenai Uzui, Tanjiro menangkis tebasan Gyutaro dengan pernapasan air. Meski daya tebasan Gyutaro sangat kuat, tapi pernapasan air yang fleksibel memiliki keunggulan dalam bertahan. Hingga akhirnya tebasan Gyutaro berhasil dipentalkan oleh Tanjiro. Uzui nggak membuang kesempatan tersebut. Dia melancarkan pernapasan suara Kono kata Meigen Soso, tapi serangan tersebut masih belum bisa mengenai Gyutaro karena dibantu oleh selendang Daki. Sama halnya Daki, Gyutaro juga memandu Daki dengan pedang sabit darahnya. Sabit darah Gyutaro mampu menyembuhkan Inosuke sampai nggak bisa menyentuh Daki. Masing-masing iblis terus melancarkan serangan bertubi-tubi yang membuat kondisi Demon Slayer semakin memburuk termasuk Tanjiro. Dia entah bagaimana caranya harus melakukan nafas pemulihan. Di saat itu, bantuan kembali datang. Hinatsuru yang baru datang langsung menembakkan banyak kunai ke arah Gyutaro. Walau serangannya berhasil ditangkis dengan sangat mudah oleh Gyutaro menggunakan jurus darah iblis. Bersamaan dengan serangan Hinatsuru, Uzui menerjang Gyutaro dan berhasil menebas kaki Gyutaro. Walau Uzui harus menerima beberapa kunai Hinatsuru yang terpental ke arahnya. Tapi usaha Uzui nggak sia-sia. Kaki yang berhasil ditebas nggak bisa beregenerasi kembali. Karena kunai milik Hinatsuru udah dilapisi racun yang terdapat kandungan bunga wastria di dalamnya. Gak membuang kesempatan, Uzui dan Tanjiro secara bersamaan lanjut menyerang Gyutaro dan berusaha memenggal kepalanya. Tapi racun milik Hinatsuru cuma bekerja sebentar pada iblis bulan atas sekelas Gyutaro. Gyutaro kemudian melepaskan jurus darah iblis, Tobi Chikamo. Menyadari itu, Uzui langsung menendang mundur Tanjiro karena sadar kalau Tanjiro gak mungkin menghindari serangan Gyutaro yang memiliki jangkauan sangat luas. Sementara itu, Uzui lanjut melancarkan serangan pernapasan air jurus keempat, Gyozan Mugen. Serangan Uzui lagi-lagi masih belum bisa mengenai Gyutaro. Dengan sekejap, Gyutaro menghilang dan berpindah ke atap tempat Hinatsuru berada, dan langsung mendekap mulut Hinatsuru. Dia kesal karena tadi, Hinatsuru udah melukainya. Uzui berusaha menyelamatkan Hinatsuru, tapi dia dihalangi oleh selendang Daki. Demikian juga dengan Tanjiro. Selendang Daki membuat dia kesusahan menerjang ke tempat Hinatsuru berada. Sebenarnya dengan teknik Hinokami Kagura, dia bisa menyelamatkannya. Tapi kondisi tubuhnya saat ini sangat nggak memungkinkan bagi dirinya buat menggunakan jurus tersebut. Tanjiro terus berpikir tindakan apa yang bisa dia lakukan buat bisa menyelamatkan Hinatsuru. Akhirnya, Tanjiro menerjang dengan serangan yang menggabungkan pernapasan air dengan teknik Hinokami Kagura. Serangan gabungan Tanjiro sangat cepat dan berhasil menyelamatkan Hinatsuru. Dia bahkan bisa memotong tangan Gyutaro, walau bisa beregenerasi kembali dengan sekejap. Meski hanya serangan penggabungan dan bukan 100% teknik Hinokami Kagura, Tanjiro terlihat cukup kelelahan menggunakannya. Di momen ini, Gyutaro menerjang dan tiba-tiba udah berada tepat di hadapan Tanjiro. Di saat Gyutaro fokus dengan Tanjiro, dia lengah akan keberadaan Uzui. Uzui sekarang tinggal beberapa sandi saja bisa memenggal leher sisi kiri Gyutaro. Melihat momen ini, Tanjiro nggak tinggal diam. Dia juga mencoba menebaskan nichirin miliknya di sisi kanan leher Gyutaro. Tapi serangan dari dua sisi tersebut bisa ditangkis oleh Gyutaro dengan sabitnya. Di saat Gyutaro mengunci serangan para Demon Slayer, dia kembali melepaskan jurus darah iblis Tobi Chikamo.
serangan kuat yang bisa melukai orang di sekitarnya. Menyadari bahaya serangan Gyutaro, Uzui menjatuhkan Gyutaro bersamaan dengan dirinya dari atap dan membiarkan dia terkena serangan tersebut. Sementara itu, setelah beberapa kali mencoba menyerang, Inosuke dan Zenitsu masih belum bisa satu kali pun melancarkan serangan ke arah Daki. Maka dari itu, terjadi perubahan rencana. Tanjiro diminta membantu mereka melawan Daki dan membiarkan Uzui melawan Gyutaro sendirian. Tapi mengingat kondisi fisik Uzui yang semakin lama semakin lemah akibat racun Gyutaro, mereka harus menghabisi Daki secepat mungkin dan membantu Uzui. Tanjiro yang sebelumnya udah bertarung tahu kalau cara memenggal Daki adalah dengan menyerang lehernya dari berbagai sisi. Mengenai tebasan dari berbagai sisi, Inosuke berkata kalau dia yakin bisa melakukannya dengan 2 pedang Nichirin miliknya. Inosuke juga merasakan sedikit celah buat menerobos pertahanan Daki ketika selendangnya menyerang target tertentu. Setelah mendengar perkataan Inosuke, Tanjiro memiliki ide. Dia membiarkan sebagian selendang mengincar dirinya dan sebagian lainnya lagi diurus oleh Zenitsu. Ketika Tanjiro dan Zenitsu masing-masing mengurus selendang, di saat itulah Inosuke bisa dengan mudah menerobos masuk pertahanan Daki. Rencana mereka berjalan lancar. Inosuke melepaskan tebasan dengan 2 pedang dari kedua arah dan berhasil memotong kepala Daki. Kepala Daki yang udah Inosuke potong dia bawa menjauh dari tubuh Daki biar enggak beregenerasi kembali. Tapi di saat itu, dia tiba-tiba tertusuk dari belakang oleh Gyutaro. Tusukan Gyutaro berhasil mengenai jantung Inosuke. Melihat keberadaan Gyutaro, Tanjiro khawatir dengan kondisi Uzui. Ternyata, Gyutaro udah berhasil membuat Uzui terkapar. Terlihat kalau satu tangan milik Uzui udah terpotong. Tanjiro begitu terpukul melihat kondisi Hashira Uzui. Di saat itu, Tanjiro menjadi lengah dan dia menjadi target serangan Gyutaro dan Daki secara bersamaan. Sesaat sebelum serangan tersebut mengenai Tanjiro, Zenitsu mendorong tubuh Tanjiro dan membiarkan dirinya terkena serangan tersebut. Serangan tersebut gak hanya mengenai tubuh Zenitsu, melainkan juga meruntuhkan bangunan yang Zenitsu pijak. Reruntuhan gedung tersebut jatuh menimpai Zenitsu. Tanjiro yang terjatuh didorong oleh Zenitsu dari atap masih bisa tersadar setelah pingsan sejenak. Ketika Tanjiro sadar, Gyutaro udah ada di depan matanya. Gyutaro kemudian mencemooh Tanjiro dan menunjukkan betapa menyedihkannya para Demon Slayer. Uzui, Zenitsu, dan Inosuke semuanya terlihat gak sadarkan diri, entah masih hidup atau sudah mati. Gyutaro gak langsung membunuh Tanjiro, melainkan mempermainkannya terlebih dahulu. Pertama, Gyutaro mematahkan 2 jari Tanjiro, kemudian mengatakan perkataan-perkataan yang bisa dibilang buat menjatuhkan mental Tanjiro. Ketika Gyutaro merasa Tanjiro udah menyerah dengan yang namanya hidup, Gyutaro menawarkan Tanjiro menjadi iblis. Meskipun adiknya atau Daki nggak setuju, tapi Gyutaro mengabaikannya. Tanjiro menengadah ke langit. Gyutaro pikir Tanjiro udah benar-benar menyerah dan tertarik buat menjadi iblis. Tapi tentunya apa yang Gyutaro pikirkan salah. Ternyata, Tanjiro menengadah ke langit buat bersiap-siap menyundul Gyutaro. Gak hanya sundulan yang Tanjiro berikan, dia juga menusukkan kunai milik Hinazuru pada tubuh Gyutaro. Kunai yang udah dilapisi racun tersebut membuat Gyutaro nggak bisa bergerak. Melihat kesempatan muncul, Tanjiro langsung berdiri kemudian mengangkat pedang Nichirinnya menggunakan kedua tangannya yang udah terluka dan langsung menebaskannya pada leher Gyutaro. Tapi dengan kondisi tangannya yang terluka, membuat Tanjiro kesusahan menebas leher Gyutaro yang sangat keras. Sampai akhirnya efek racun yang ada di dalam tubuh Gyutaro mulai menghilang. Setelah itu, Gyutaro bisa menghempaskan Tanjiro. Malahan dia melancarkan serangan balik ke arah Tanjiro. Serangan Gyutaro bisa ditangkis oleh Uzui yang memaksakan dirinya buat bangun. Uzui menghentikan sementara jantungnya sehingga penyebaran racun di dalam tubuhnya berhenti. Dalam kondisi tersebut, Uzui memaksakan tubuhnya buat melepaskan beberapa serangan dan tebasan ke arah Gyutaro. Namun, dengan kondisi tubuhnya yang udah dipenuhi oleh racun, Uzui nggak bisa bertindak lebih banyak lagi dan hanya bisa menahan gerakan Gyutaro. Jadi sekarang, tinggal tugas Tanjiro buat menuntaskannya. Uzui kemudian memerintahkan Tanjiro buat segera mengakhiri Gyutaro. Tanjiro kemudian langsung menerjang ke arah Gyutaro dan berusaha menebaskan pedang Nichirinnya. Tentunya Gyutaro nggak tinggal diam. Dia menusuk dagu Tanjiro dengan sabitnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Gyutaro masih belum bisa menghentikan Tanjiro. Dengan tekadnya, dia bisa menahan rasa sakit dan melanjutkan serangan. Sementara itu, Daki yang melihat kakaknya terancam mencoba membantunya. Namun, Zenitsu udah sadarkan diri dan menghalangi langkah Daki. Dengan satu-satunya jurus yang dia miliki, dia bahkan berhasil mengenai leher Daki. Tapi Daki bisa mengubah lehernya menjadi selendang yang saking licinnya sulit ditebas oleh pedang Zenitsu. Tapi Zenitsu nggak sendirian. Inosuke yang sempat pingsan juga udah tersadar dan menebaskan pedangnya di arah yang berlawanan dengan tebasan Zenitsu. Secara bersamaan, akhirnya Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu berhasil memenggal kepala Daki serta Gyutaro.
Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar dan berkali-kali gagal, tapi para Demon Slayer terus menghadapi tantangan selama masih ada kesempatan. Hingga akhirnya, mereka benar-benar mengalahkan iblis bulan atas peringkat 6. Dalam pertarungan kali ini, semua Demon Slayer mengalami luka yang sangat parah. Mengenai racun Gyutaro, mereka berhasil disembuhkan oleh darah iblis penyembuh Nezuko. Tapi luka selain racun nggak bisa disembuhkan oleh Nezuko, sehingga mereka perlu dirawat. Uzui sendiri kehilangan satu lengan dan matanya, yang membuat dia terpaksa harus pensiun dari Demon Slayer. Yap, begitulah kisah trio Tanjiro bersama Hashira Suara Uzui Tengen dalam cerita Demon Slayer Entertainment District Arc. Tekan tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan pembahasannya. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Terakhir, my name is D and bye.